Suatu ketika, Vina ini emosi banget. Dengan perlakuan Egi, dia langsung meludahi si Egi. Dia mencoba untuk memperkaos Vina dan dia mengajak semua eksekutor untuk secara bergilir. Mereka mengambil balok langsung dihantamkan di bagian tangannya. Dan Vina pun pada malam itu mengakhiri masa hidupnya. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat skenario seolah-olah ini hanya kecelakaan tunggal. Mereka langsung membawa jasad si Eki dan Vina ke tempat terakhir di flyover Kepompong. Nah, saking sepinya lokasi tersebut, mereka sampai bisa merekayasa kejadian pada malam itu dengan cara membuat seolah-olah Eki dan Vina ini menabrak trotoar, sehingga kecelakaan fatal pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Niki Sai. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari buat semua teman-teman. Seperti biasa, biar kita kenal tambah deket, silakan absen ya di kolom komentar. Namanya siapa, kotanya di mana. Dengan seperti itu kita jadi akrab, ya kan? Nah, channel Niki Sai ini kita akan mengupas kisah misteri, horor, dan sejarah yang ada di dunia ini. Sebelum ke ceritanya, mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Di kisah kali ini kita akan mengulas kisah misteri, kisah nyata di balik sebelum 7 harinya Vina. Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Suatu ketika Vina ini emosi banget. Dengan perlakuan Egi, dia langsung meludahi si Egi karena merasa nggak nyaman. Nah, akhirnya Egi ini merasa sangat dendam karena dia tidak terima diludahi oleh si Vina. Pada akhirnya rasa dendam itu yang mengawali kasus tersebut. Pembahasan kita tentang kasus yang terjadi pada tahun 2016 kembali booming dan heboh lagi. Akhirnya kasus ini rilis di tahun 2024 menjadi sebuah film yang berjudul Sebelum 7 Harinya Vina. Kisah ini yang dialami oleh sepasang kekasih yang dieksekusi dengan cara yang sangat kejam, yang mana pada awalnya dikira mereka berdua ini wafat karena kecelakaan. Dan ternyata belakang ini barulah diketahui kalau mereka berdua adalah dieksekusi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus sepasang kekasih yang bernama Vina dan Egi ini? Sudah siap? Sudah ready? Niki Sai oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus tahu profil dari kedua si korban. Kedua korban ini bernama Vina Dwi Arsita, warga Samadikun Cirebon, dan cowoknya itu bernama Muhammad Rizky Rudiana atau biasa disebut panggil Eki. Mereka berdua ini berumur 16 tahun, merupakan sepasang kekasih. Dan berhubungan mereka ini terbilang masih cukup baru. Mereka berdua baru pacaran 6 bulan, tetapi antara kedua keluarga mereka sudah saling bertemu dan saling kenal. Mereka sudah berencana untuk menikah setelah tamat sekolah dan mendapatkan suatu pekerjaan. Singkat cerita, Eki ini punya teman, anak-anak motor atau biasa disebut dengan geng motor. Dia sering nongkrong sama teman-temannya tersebut dan membawalah si Vina di sana. Vina ini diperkenalkan kepada teman-temannya. Salah satu temannya ada yang bernama si Egi. Di alur cerita ini, nanti Egi ini akan menjadi orang yang suka sama si Vina. Vina ini memang parasnya cantik banget. Jadi nggak salah kalau dia disukai oleh teman-temannya. Si Egi salah satunya si Egi itu. Egi ini sering sekali menggoda Vina, padahal dia tahu kalau Vina ini pacarnya si Egi, sahabatnya sendiri.
Dia sendiri satu tongkrongan, satu geng motor, tetapi lama-kelamaan sifat atau perlakuan Egy terhadap si Vina ini mulai mengarah kepada pelecehan verbal. Jadi dia udah mulai kelewatan menggodanya. Udah gak asik lagi untuk seorang berteman. Pernah suatu ketika Vina ini emosi banget dengan perlakuan si Egy. Dia langsung meludahi Egy karena merasa gak nyaman. Nah, akhirnya Egy ini merasa sangat dendam setelah kejadian itu karena dia tidak terima diludahi oleh si Vina. Nah, pada akhirnya rasa dendam itulah yang mengawali kasus eksekusi ini. Di dalam kronologinya, eksekusi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 10 malam. Di saat itu, Vina dan Egy bersama dengan beberapa temannya yang merupakan salah satu anggota geng motor yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu di dalam video ini. Mereka itu melintas sebuah jalan di kawasan Kali Tanjung Cirebon. Karena sudah larut malam kondisinya, jalan di saat itu cukup sepi, gak ada orang sama sekali di malam itu. Mereka benar-benar menikmati suasana kota Cirebon. Pada malam hari, setelah mereka melewati SMP Negeri 11 Kali Tanjung, di tengah keasikan mereka menikmati malam, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang dari arah belakang. Jumlah mereka ada 11 orang. Mereka langsung mengejar Egy dan Vina. Tidak hanya itu, teman-teman mereka yang lainnya juga ikut dikejar. Di dalam pengejaran tersebut, sekumpulan orang itu langsung melemparkan batu kepada Egy, Vina dan teman-temannya. Di saat itu, Egy dan Vina serta teman-temannya jelas kalah jumlah. Mereka tidak mau cari ribut pada malam itu. Akhirnya mereka kabur dari kejaran geng motor tersebut. Dan akhirnya mereka kabur terpisah. Dan anehnya geng motor tersebut tidak mengejar teman-teman Egy dan Vina. Mereka hanya mengejar Egy dan Vina, benar-benar tujuan buat mereka si sepasang kekasih antara Vina sama Egy. Ada dua versi dari beberapa sumber cerita. Yang pertama dikatakan Vina dan Egy ini berhasil dikejar oleh geng motor tersebut setelah dipepet menggunakan sebilah bambu sehingga mereka berdua terjatuh. Tepatnya terjadi di flyover Kepompong Kecamatan Talun, Cirebon. Yang kedua, ada yang bilang kalau Egy dan Vina ini sebenarnya sudah sempat kabur dari kejaran geng motor tersebut. Tapi entah kenapa tiba-tiba mereka kepikiran untuk kembali lagi melalui jalan di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung itu. Karena berpikir para geng motor atau sudah pulang dan kondisi sudah aman. Nah, dugaan mereka ternyata salah. Di saat mereka melintas jalan tersebut, ternyata para geng motor itu sudah bersiap-siap di depan sekolah SMP 11 itu. Disitulah mereka melihat Vina dan Egy langsung menangkap mereka berdua. Dan mereka berdua dianiaya, tapi ending dari cerita ini sama-sama terjadi di flyover itu. Jadi Egy dan Vina ini dieksekusi di flyover. Lalu setelah itu Egy dan Vina ini dianiaya menggunakan sebilah bambu sampai mereka lemas dan tak sadarkan diri. Kondisi jalan di saat itu benar-benar sepi, gak ada yang melihat dan gak ada yang membantu setelah Egy dan Vina ini benar-benar lemas. Mereka langsung diseret ke atas motor dan dibawa ke tempat yang sepi. Akhirnya dieksekusi. Lokasi eksekusi tersebut adalah di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon. Lokasi tersebut sangat cocok untuk mengeksekusi karena itu merupakan sebuah lahan tanah kosong.
tepat di depan SMP Negeri 11 Kalitanjung. Di saat itu, Eki dan Vina dibawa ke sana dan mulailah dihabisi oleh geng motor ini. Benar-benar babak belur mereka berdua. Awalnya, target geng motor ini hanya si Eki saja. Jadi mereka itu memukuli Eki tanpa ampun sampai Eki benar-benar tidak bisa melawan dan akhirnya wafat di sana. Setelah itu, Vina berada tepat di sebelah jasadnya Eki. Dia nggak bisa apa-apa juga karena semua eksekutor di sana itu adalah laki-laki semua. Yang otomatis tenaganya Vina sebagai seorang wanita nggak mampu untuk melawannya. Di saat itu, Vina yang lemas sempat bangun tersadar. Dan salah satu eksekutor itu mengambil kesempatan dari kejadian ini untuk membenturkan kepala Vina ke salah satu motor mereka. Nah, belum puas juga dengan hal itu, mereka kembali membenturkan kepalanya si Vina ke tanah. Terus yang kejam banget, mereka mengambil sebilah balok dan memukul bagian kepala sampai bengkak. Benar-benar gila pada malam itu. Lalu sebagian personil mengambil motor dan melindas bagian kaki sampai keluar tulangnya semua. Tim yang lainnya itu tetap fokus kepada si Eki. Sementara salah satu pelaku atau eksekutor yang fokus kepada Vina itu hanya si Eki. Karena dia yang benar-benar dendam terhadap si Vina ini. Saat itu memanfaatkan situasi di saat Vina ini masih bernafas. Dia mencoba untuk memperkaos Vina dan dia mengajak semua eksekutor untuk secara bergilir. Vina di saat itu setelah mereka puas memperkaos Vina, barulah akhirnya mereka mengambil balok langsung dihantamkan di bagian tangannya. Dan Vina pun pada malam itu mengakhiri masa hidupnya. Setelah mereka mengeksekusi kedua pasangan ini, barulah mereka panik mencari cara agar bisa menghilangkan jejak mereka. Nah, akhirnya mereka punya ide untuk membuat skenario seolah-olah ini hanya kecelakaan tunggal. Mereka langsung membawa jasad si Eki dan Vina ke tempat terakhir di flyover Kepompong. Nah, saking sepinya lokasi tersebut, mereka sampai bisa merekayasa kejadian pada malam itu dengan cara membuat seolah-olah Eki dan Vina ini menabrak trotoar sehingga kecelakaan fatal pun terjadi. Nah, terus di sana juga ada lampu yang mereka manfaatkan untuk skenario tersebut. Lalu jasad Eki dan Vina itu langsung diletakkan dan ditinggalkan di jalanan flyover tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2018, seorang pengendara itu melintasi di flyover. Mereka langsung melihat ada dua jasad yang tergeletak di sana beserta dengan motornya. Langsung dia berteriak, berteriak seakan-akan dia ini minta pertolongan kepada yang lainnya. Dan dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian datang langsung ke TKP pada saat itu. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian melihat kondisi TKP yang sebenarnya sudah direkayasa. Namun di saat itu pihak kepolisian langsung menyimpulkan kalau itu merupakan kecelakaan tunggal. Jasad Eki dan Vina langsung diangkat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya diserahkan kepada keluarga masing-masing. Di saat itu pihak keluarga tidak berpikir apa-apa. Tidak ada kecurigaan, mereka sudah ikhlas dengan kepergian Vina dan Eki. Namun dari keluarganya Vina masih terasa ada kejanggalan. Mulai terlihat ketika jasad Vina dimandikan. Yang pertama kali melihat kejanggalan adalah neneknya. Jadi neneknya ini waktu itu memandikan jasad si Vina, itu melihat kok lukanya sangat aneh. Sebuah luka yang didapatkan seolah-olah itu dilakukan secara berkali-kali.
Karena logikanya, kalau memang ini kecelakaan tunggal, udah pasti lembemnya itu ya lembem hantaman sekali. Tangan dan kaki lebam luka yang dialami oleh si Vina itu sangat aneh banget, terutama di bagian kakinya, karena seperti yang kita tahu itu merupakan luka bekas dilindas secara berulang-ulang. Nah, di situ terlihat wajahnya juga aneh. Wajahnya itu seperti dihantam secara berkali-kali menggunakan benda tumpul. Padahal kalau memang tertabrak tiang listrik tidak seperti itu lukanya. Nah, akhirnya nenek ini mencoba untuk membersihkan pikirannya, berpikir positif dan mengikhlaskan semuanya tentang kejadian sebenarnya ini. Sampai pada akhirnya pun dimakamkan di TPU Kisang, Desa Jadimulia, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Namun ternyata pihak kepolisian itu tidak semerta-merta langsung menyimpulkan kalau itu adalah kecelakaan yang tunggal. Nah, selama ini ternyata kecurigaan neneknya Vina itu sama dengan kecurigaan pihak kepolisian. Tapi pihak polisi tidak mau mengungkapkan terlebih dahulu kepada pihak keluarganya. Mereka mencoba melakukan penyelidikan setelah jasad Egi dan Vina dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Disitulah ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang aneh banget pada bagian lukanya. Pihak kepolisian di saat itu diam-diam langsung melakukan penyelidikan tentang keanehan tersebut. Nah, sementara pihak keluarga hanya diberitahukan kalau anak-anak mereka ini kecelakaan tunggal. Lalu pihak kepolisian semakin yakin kalau ini adalah tindakan eksekusi, bukan kecelakaan. Setelah teman-teman Vina dan Egi yang di malam itu ikut dikejar oleh para geng motor, akhirnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian. Mereka mengatakan kalau mereka itu sempat bareng-bareng dan akhirnya terpisah setelah dikejar oleh sekelompok orang. Akhirnya pihak kepolisian semakin serius mengusut kasus ini. Dan bahkan penyelidikan itu sampai berjalan selama 4 hari. Akhirnya dilakukan pengembangan kasus berdasarkan bukti dan saksi atas kecurigaan pihak kepolisian kalau ini merupakan kasus eksekusi, bukan kasus kecelakaan yang tunggal. Setelah itu ditemukan titik terang kalau pelakunya adalah salah satu geng motor. Ada yang tahu namanya nggak? Bisa tinggalkan komentar. Singkat cerita, kita masuk ke dalam proses penangkapan tersangka. Proses penangkapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Awalnya pihak kepolisian meminta keterangan dari berbagai saksi dan menanyakan apakah ada sebuah geng motor yang terlihat sering berkeliaran di daerah tersebut. Dan pihak kepolisian mencari tempat nongkrong mereka. Akhirnya polisi bisa mendeteksi keberadaan geng motor ini. Dan di saat itu mereka sedang berada di Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Nah, polisi langsung melakukan pengejaran berbekalkan informasi dari beberapa saksi-saksi itu. Akhirnya diringkuslah 8 pelaku. Ada 1 orang tersangka yang lain berinisial ST, yang mana dari beberapa sumber dikatakan namanya itu Saka. Nah, kenapa identitasnya disembunyikan? Karena si ST ini masih di bawah umur dari keterangan mereka. Akhirnya mereka mengakui kalau mereka lah yang mengeksekusi pasangan Egi dan Vina. Nah, mereka juga membocorkan kalau ada 3 orang lain yang ikut bersama mereka, yang mana salah satunya ini inisialnya AN, lalu ada PG, dan yang terakhir sebagai otak di dalam kasus ini yaitu si Egi. Mereka bertiga ternyata sudah pergi atau kabur dari Cirebon.
Entah kemana mereka kabur di saat itu yang jelas mereka sudah tidak diketahui keberadaannya. Termasuk orang tua mereka juga tidak mengetahui anak-anaknya ini kemana. Lalu pihak kepolisian langsung melakukan pengejaran terhadap 3 tersangka lainnya ini. Singkat cerita, sekarang kita masuk ke dalam kejadian mistisnya yang berhubungan dengan kasus kejadian ini. Ada salah satu temannya si Vina itu dirasuki oleh arwah koringnya Vina. Dan temannya Vina ini bernama Linda. Dia ini memang seorang perempuan yang agak sensitif terhadap hal-hal supranatural, alias bisa dikatakan gampang kerasukan. Tiba-tiba nih pada tanggal 3 September tahun 2016 itu, tepat 6 hari setelah Vina dimakamkan, nah si Linda ini entah kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan menghubungi keluarganya si Vina. Di saat itu Linda ini meminta keluarganya Vina untuk datang ke rumahnya. Jujur di saat itu keluarganya Vina agak sedikit merinding karena kata Linda, Vina anak mereka ingin berbicara melalui si temannya ini alias si Linda. Jadi si Vina ini mau masuk ke tubuhnya Linda sebagai media dan ingin berbicara kepada keluarganya. Ini percaya nggak percaya, tapi ini kejadian nyata dan benar adanya. Mungkin dari kalian yang nggak percaya gaib, ya terserah. Tetapi di dalam agama Islam itu dipercaya adanya korin. Bukan arwah yang punya tubuh yang gentayangan, tapi korin alias arwah pendampingnya. Arwah yang selalu melihat keseharian si yang punya jasad. Otomatis inilah yang biasanya bakal menceritakan apapun yang dia lihat semasa hidupnya. Singkat cerita, keluarga Vina yang dihubungi oleh Linda akhirnya setuju dengan permintaan tersebut. Mereka datang ke rumah Linda dan setibanya di sana, mereka berbincang-bincang sedikit dengan Linda. Tidak lama setelah berbincang-bincang, tiba-tiba arwah Vina pun datang dan masuk ke tubuhnya si Linda. Di saat itu Vina langsung berbicara mengenai bagaimana akhirnya dia bisa wafat dengan cara yang mengenaskan ini. Jadi semua kronologi diceritakan oleh Vina. Vina yang sudah masuk ke dalam tubuh Linda ini terus-menerus memeluk ayahnya dengan sangat erat sambil bercerita dan mengeluh kesakitan. Dia itu sambil menangis. Vina bercerita bagaimana awalnya dia sama si Eki itu lagi di jalan, lalu tiba-tiba ada geng motor yang mengejar sampai ke flyover Kepompongan. Dan di lokasi itu dia bilang Eki terlebih dahulu dianiaya oleh geng motor tersebut. Nah baru setelah itu Vina juga mendapatkan pemukulan setelah mereka lemas. Mereka dibawa ke sebuah lahan kosong di depan SMP Negeri 11 Kalitanjung. Nah sesuai dengan kronologi yang saya ceritakan sebelumnya, ada sebuah video rekaman tentang suara teman Vina kerasukan. Si Linda ini kerasukan arwahnya koringnya Vina. Vina di saat itu benar-benar memberitahu bahwa dia sebenarnya tidak mengenal semua geng motor tersebut. Tapi dia bilang Eki pacarnya mengenali salah satu orang yang mana itu merupakan Eki temannya Egi. Satu tongkrongan juga. Dan Egi ini adalah orang yang suka terhadap Vina. Vina juga mengatakan kalau dia sempat diperkaos oleh para geng motor tersebut. Dan geng motor ini memperkaos Vina tepat di hadapan si Eki. Yang mana di saat itu Eki sudah tidak diketahui masih hidup atau sudah tewas. Nah sedangkan Vina itu ditutup matanya oleh para geng motor. Jadi mereka tidak tahu. Dan Vina juga mengatakan kalau ada pelaku yang kabur ke Jakarta, yang mana dia merupakan otak dari eksekusi ini sekaligus merupakan seorang anak polisi. Dan masih ada 3 orang lagi yang kabur dan belum tertangkap, yaitu salah satunya si Egi.
yang menjadi otaknya dalam eksekusi itu. Nah, di sini berarti ada 2 orang otak dari aksi tersebut, yaitu satu orang yang merupakan anak polisi, yang satu lagi adalah si Egi. Nah, setelah sebagian dari pelaku ini ditangkap, pihak kepolisian mengadakan rekonstruksi ulang pada tanggal 26 September tahun 2016. 7 anggota geng motor tersebut diminta untuk mempraktekkan kembali aksi mereka. Namun tiba-tiba mendadak mereka ini tidak mau melakukan rekonstruksi dari 28 adegan yang disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Para pelaku ini baru memperagakan hanya 7 adegan saja. Nah, penolakan melakukan adegan tersebut tiba-tiba dilakukan oleh para tersangka. Karena mereka berubah pikiran, mereka bilang bukan mereka pelakunya, bukan mereka yang melakukan penyiksaan terhadap Vina dan Eki, hingga mereka berdua wafat atau tewas. Akhirnya pihak kepolisian saat itu harus mengejar waktu melakukan rekonstruksi tersebut dengan para peran pengganti salah satu pengacara yang mendampingi para tersangka ini. Namanya itu adalah Jogi Nainggolan. Dia mengatakan alasan para tersangka ini menolak rekonstruksi gara-gara salah satu dari mereka di saat eksekusi itu terjadi justru berada di tempat lain. Nah, dari situ ini agak sedikit rancau memang ceritanya. Pada akhirnya untuk mengungkap kasus ini jauh lebih dalam dengan bukti yang kuat, akhirnya pihak kepolisian itu melakukannya pembongkaran terhadap makamnya Vina dan Eki. Pembongkaran ini terjadi pada tanggal 6 September tahun 2016. Ketika itu sekitar pukul 8 pagi. Nah, di sana pihak petugas dibantu oleh para penggali kubur dan kedua jenazah diangkat dan dibawa ke sebuah tempat tertutup untuk dilakukan autopsi ulang. Autopsi baru selesai sekitar pukul 11 siang dan benar saja dari hasil otopsi itu benar-benar memperlihatkan beberapa luka di sekujur tubuh kedua korban itu bukan disebabkan oleh kecelakaan tunggal, tapi merupakan aksi eksekusi. Dan bahkan di alat vitalnya Vina itu ada sebuah jejak yang menandakan kalau Vina ini diperkaos. Nah, lalu akhirnya 7 tersangka ini tidak bisa mengelak kembali. Mereka pun harus menghadapi persidangan. Sebagai bentuk kesepakatan, kejadian ini akan dijadikan film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa berhati-hatilah di jalan dan berhati-hatilah sikap, karena kita nggak tahu seseorang yang mungkin kita anggap remeh atau kita memperlakukan dia karena kita emosi, tiba-tiba dia menyimpan rasa dendam, yang mana dendamnya ini akan sangat meledak dan akan berakibat fatal bagi kita sendiri. Nah, salah satu contohnya apa yang terjadi terhadap Vina, yang mana gara-gara dia digoda oleh si Egi. Dia nggak nyaman dan dia meludahi si Egi. Hal itulah yang membuat Egi benar-benar dendam terhadap dia, sehingga Egi akhirnya mengajak teman-teman lainnya untuk mengeksekusi Vina dan Egi. Terima kasih.